Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dodi Firdaus dari kelas TISE 18 pagi. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi Siakat berbasis Java dengan menggunakan Jasper Report. Nah, di tampilan awal aplikasi ini, saya mempunyai yang namanya frame menu, di mana di dalam frame menu ini ada menu utilitas yang berisi login untuk masuk nanti, lalu exit program. Lalu selanjutnya ada menu nilai, ada entry nilai, dan juga laporan data nilai. Lalu jurusan, nah di sini agak banyak. Di sini ada menu entry prodi, ada entry kelas, ada entry konsentrasi, dan juga laporan konsentrasi. Lalu saya juga mempunyai menu mata kuliah. Di sini entry mata kuliah, yang mana bisa menginput mata kuliah. Lalu saya juga mempunyai menu mahasiswa, ada entry data mahasiswa dan juga laporan data mahasiswa. Dan juga yang terakhir ada menu user. Di sini untuk mengedit user yang ada. Nah, adapun tampilan awal saat aplikasi dijalankan hanya muncul menu utilitas saja. Adapun yang lainnya ini bisa diakses sesuai user yang ada. Nah, di sini saya setelah menyiapkan 3 user, yaitu ada admin, petugas, dan juga mahasiswa. Nah, jadi ketika admin login, dia bisa mengakses semuanya menu yang ada di sini. Ini bisa diakses oleh admin. Lalu yang kedua petugas. Nah, petugas tidak bisa mengakses menu user. Nah, petugas tidak bisa mengakses menu ini. Adapun menu mahasiswa, mata kuliah, jurusan, nilai, ini bisa diakses oleh petugas. Lalu yang user terakhir itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa tidak bisa mengakses menu user, tidak bisa mengakses menu user, lalu tidak bisa mengakses entry nilai ini tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa juga tidak bisa mengakses entry mahasiswa. Nah, user mahasiswa tidak bisa mengakses menu ini. Lalu juga tidak bisa mengakses menu jurusan dan juga menu matkul. Menu jurusan dan menu matkul ini tidak bisa diakses oleh user mahasiswa. Nah, selanjutnya kita mempunyai yang namanya entry nilai. Kita lihat ininya, filenya. Jadi entry nilai ini isinya apa aja? Nah, ini isinya di menu entry nilai ada mata kuliah, ada absen, tugas, akhlak, UTS, dan UAS. Lalu juga mempunyai total dan grade. Nah, ini. Jadi ketika absen, nilai absen ini itu dibagi 20%. Lalu tugas 20%, akhlak 10%, UTS 10%, dan UAS 30%. Nah, setelah dijumlahkan, lalu muncul ke menu total. Lalu keluarlah grade. Jadi ketika di atas 90, dia mendapatkan grade A. Lalu di atas 80 dan sampai 89, dia mendapatkan grade B. Lalu nilai 70 sampai 79, dia mendapatkan grade C. Lalu nilai 40 sampai 69, dia mendapatkan grade D. Nilai di bawah 39, dia mendapatkan grade E. Lalu juga kita mempunyai yang namanya laporan data nilai. Ini dia menunya. Nah, ini nanti Jasper Report-nya ini muncul di sini. Nah, ini filenya untuk mengakses Jasper Report. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana? Nah, kita masukkan ke libraries. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Apabila belum memasukkannya, kalian bisa klik kanan lalu add jar. Nah, di sini saya sudah mempunyai foldernya. Yang pertama diekspor itu adalah yang ini. Lalu kita masuk ke yang ini, dan semua file ini itu diimport ke dalam
file rebreeze ini, dan juga tidak lupa untuk menginstal pluginnya. Nah, berhubung saya di sini sudah menginstalnya, yang belum bisa menginstal keempat plugin ini. Nah, barulah bisa mengakses yang namanya Jasper Report-nya itu. Lalu juga kita mempunyai yang namanya entry prodi. Nah, di sini bisa menginput ID prodi dan juga nama prodi. Semuanya hampir sama. Ini juga ada entry kelas. Ini dia file kelasnya. Dan juga kita punya yang namanya entry konsentrasi. Nah, ini tuh semuanya fungsinya sama aja, cuman dibedakan dengan ininya aja, table-tablenya. Adapun simpan, ubah, hapus, reset itu source-nya sama aja, cuman membedakannya di database-nya aja. Lalu mata kuliah juga isinya sama. Nah, ini juga sama, yang membedakan hanya database-nya aja. Juga mahasiswa juga sama, dan juga user juga sama. Nah, untuk tambahan saya di sini mempunyai button untuk close, untuk meng-close tampilan halaman ini untuk kembali ke frame menu ini. Adapun code-nya bisa kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if. Jadi sebelum kita kembali, saya menambahkan validasi apakah kita ingin kembali. Jika yes, maka kita akan kembali ke menu utama. Jika no, balik lagi ke menu ini, jadi nggak jadi keluar. Nah, untuk kembalinya kita menggunakan dispose. Ini untuk kembali ke menu sebelumnya. Lalu juga di sini saya telah menyiapkan yang namanya file koneksi. Ini untuk mengkoneksikan aplikasi ini ke database yang telah kita punya. Nah, di sini saya mempunyai database yang bernama Siakat BSG. Ini dia database-nya. Di sini ada user untuk login ke aplikasi itu. Nah, di sini ada admin, passwordnya 123, lalu mahasiswa, passwordnya mahasiswa, lalu username petugas dengan password petugas. Nanti kita akan coba ketiga-tiganya. Adapun semuanya ini meliputi semua menu yang ada di aplikasi ini. Nah, langsung aja kita buka aplikasinya. Untuk mengaksesnya kita klik frame menu dulu, lalu mencet shift plus F6. Nah, aplikasinya kebuka. Ini dia aplikasinya, Siakat. Jadi yang pertama kita harus login. Ini dia halaman login yang saya buat. Kita masukkan ke menu admin dulu. Admin. Tadi passwordnya 123. Kita masuk. Nah, user admin berhasil login. Nah, admin bisa mengakses ke semuanya ini. Coba kita dari awal entry nilai.
kita coba refresh dulu. Nah, di sini saya baru memasukkan 3 mata kuliah saja. Nah, di sini saya baru mempunyai 3 mata kuliah saja. Coba kita coba salah satunya, kalkulus. Absen. Nilai misal dia kehadirannya 100. Lalu tugasnya misal 80. Lalu akhlaknya misal 100. Lalu tesnya dia mendapatkan 50. Lalu di UAS dia mendapatkan 75. Nah, kita cek, maka nilai dia 78,5 dengan mendapatkan grade C. Lalu kita simpan. Nah, ininya udah masuk. Nah, tombol ini untuk mengeluarkan halaman ini ke menu utama tadi. Nah, lalu kita lihat laporan data nilai. Nah, lihat laporan. Nah, maka nilai-nilai yang tadi keluar di sini. Nah, ini kita menggunakan Jasper Report tadi. Lalu tutup, kita coba lagi yang entry prodi. Nah, di sini telah mempunyai 2 prodi. Lalu coba kita input satu lagi. Misalnya namanya DB. Nah, kita simpan. Maka prodi berhasil disimpan. Tombol kembali lagi. Apakah Anda ingin kembali? Yes, maka kembali ke menu utama lagi. Lalu juga di sini ada menu kelas. Nah, di sini mempunyai 3 kelas. Nih, bisa kita tambah. Di kelas 4. Nama kelas misal basis BD 18 saja, kita singkat. Program studinya tadi kan kita baru nambahkan DB. Kelas software engineer aja untuk contoh. Nah, ini telah berhasil di input. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita contohkan yang konsentrasi. Nah, ini harusnya tadi ngisi yang ini dulu biar DB nya bisa masuk. Coba kita tambahkan satu lagi. Di sini misal basis data. Kita simpan. Nah, berhasil di input. Lalu kita lihat yang namanya laporan konsentrasi. Kita lihat laporan. Nah, ini dia konsentrasi yang ada. Lalu kita coba yang namanya menu mata kuliah. Nah, kan tadi kita baru mempunyai 3. Nanti kita bisa tambah lagi. Misal nama mata kuliahnya basis data, jumlah SKS 5. Nah, kita simpan. Nah, berhasil di input. Coba kita fungsi ubah SKS jadi 4. Kita ubah, maka data tersebut berhasil dirubah. Lalu kembali lagi, kita coba lagi yang mahasiswa, entry data mahasiswa. Nah, di sini saya baru mempunyai 2. Coba kita tambah lagi. Misal namanya Nunung N. Alamatnya Tangerang. Nomor teleponnya 14045. Nah, dia program studi DB. Lalu konsentrasinya basis data. Nah, kita simpan, maka data mahasiswa tersebut berhasil disimpan. Coba kita hapus. Nah, maka data tersebut berhasil dihapus. Jadi untuk semuanya ini berhasil. Untuk datanya berhasil digunakan. Lalu laporan data mahasiswa. Lihat laporan, nah juga berhasil.
tampil tadi Ahmad Yani dan Marmut. Lalu yang terakhir ada menu yang namanya edit user. Nah, di sini ada admin 123, mahasiswa, dan juga petugas. Nah, coba selanjutnya kita login ke petugas. Ini kita logout dulu, login kembali, username-nya petugas, passwordnya juga petugas. Lalu kita masuk. Oke, nah petugas bisa mengakses hampir semuanya kecuali menu user tadi tidak bisa diakses oleh petugas ini. Coba kita contohkan sekali lagi. Kita refresh. Ini ya, tadi kita masukkan mata kuliah baru, misalnya 100, tugas juga 100, akhlak juga 100, UTS 100, dan UAS juga 100. Maka nilai dia adalah 100 dan mendapatkan grade A. Nah, ini tidak bisa diedit karena ya harus dengan tombol ini. Lalu kita simpan aja. Nah, data berhasil disimpan. Lalu yang terakhir kita login. Kita coba login menggunakan user mahasiswa. Passwordnya juga mahasiswa. Lalu kita masuk. Nah, mahasiswa hanya bisa mengakses dua menu ini aja. Laporan data nilai yang tadi. Ini tuh udah masuk 4. Lalu juga mahasiswa. Lihat laporan. Nah, mahasiswa hanya bisa mengakses dua menu ini aja. Kita logout. Juga coba kita exit. Nah, mungkin itulah aplikasi Siakat berbasis Java dan mengenai JSP Report yang telah saya buat.